Terima kasih Anda masih bersama Sergap. Pemirsa, seorang anggota DPRD Kota Palembang, Sumatera Selatan diduga terlibat peredaran narkoba. Petugas BNN mendapati 5 kg sabu di tempat usaha laundry milik anggota dewan tersebut. Selain itu, petugas juga menangkap istri anggota DPRD dan 4 orang lainnya. Doni, anggota DPRD Kota Palembang ini ditangkap petugas BNN Pusat bersama istrinya di sebuah ruko Jalan Riau 3, Kota Palembang. Doni diduga terlibat jaringan narkoba karena di tempat laundry ini ditemukan 5 kg sabu serta pil ekstasi. 4 orang lain yang diamankan diduga akan mengedarkan narkoba asal Aceh yang ditemukan di lokasi ini. Penangkapan anggota DPRD ini berawal dari tertangkapnya seorang anggota jaringan yang membawa narkoba melalui jalur darat ke Kota Palembang. Dari 6 tersangka itu sementara ada barang bukti yang masih akan kita hitung kurang lebih 5 kg dan ekstasinya belum dihitung ya. Jadi salah satu diantaranya ada oknum anggota DPRD Kota Palembang yang namanya D. Begitu. Ekstasinya ribuan ada, Jenderal. Ya. Ribuan ada, Jenderal. Ya, ada ribuan. Peran D ini sebagai apa, Jenderal? Jenderal diduga jaringan mana, Aktor Jenderal? intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Doni dan 5 tersangka lain dibawa ke kantor BNN Pusat untuk menjalani pemeriksaan dengan barang bukti sabu seberat 5 kg dan ribuan pil ekstasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur iNews melaporkan. Seorang pria di Jambi nekat menculik bayi berusia 2 bulan. Karena sakit hati, ibu bayi tersebut menolak diajak menikah. Pelaku ditangkap di Pademangan, Jakarta Utara. Tim Resmo Polda Jambi menangkap Bambang Arianto di bantaran rel kereta di Kampung Muka, Pademangan, Jakarta Utara karena diduga telah menculik bayi berusia 2 bulan. Tanpa perlawanan, pria berusia 35 tahun ini dibawa ke Mapolda Jambi. Dugaan sementara kasus penculikan ini berlatar belakang sakit hati karena Intan Ayu Lestari, ibu bayi, menolak diajak nikah oleh pelaku. Pelaku yang dendam juga berniat akan menjual bayi tersebut. Setelah tertangkap, pelaku dibawa ke Mapolda Jambi untuk diperiksa. Info terakhir kan kita tahunya dia mau mencari pembeli, Pak. Cuma jadi, masih kita kembangkan ini. Oh, jadi bayi ini rencana emang mau dijual sama pelaku nih? Info terakhir seperti itu. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba di Kota Makassar ditangkap polisi untuk mengelabui petugas. Pelaku yang baru keluar dari penjara menyimpan sabu di kolong mobil. Ku tembak kok. Kerjasama, kerjasama. Ku tembak kok. Polisi menggelandang Akbar, seorang bandar narkoba di Makassar, Sulawesi Selatan untuk menunjukkan tempat penyimpanan sabu. Pelaku menyimpan 2 paket sabu di kolong sebuah mobil yang parkir di Jalan Kalumpang, Botoala. Polisi mengembangkan kasusnya di rumah pelaku ditemukan 150 gram sabu yang dikemas 3 plastik dan tersimpan di bagian pinggang. Pelaku yang baru bebas dari penjara mengaku sabu diperoleh dari seseorang di Jalan Cendrawasih, Kota Makassar dan akan dijual kembali. Merupakan target lama kita yang sudah lama kita ikuti. Kemudian dari hasil pengembangan kita di lapangan, didapatkan informasi bahwa akan mengantar dan melakukan transaksi sabu pada hari ini yang cukup besar. Untuk mengembangkan kasusnya, pelaku berikut barang bukti 5 paket 250 gram sabu dan timbangan dibawa ke posko tim unit khusus narkoba Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Seorang penumpang pesawat ditangkap karena menyelundupkan 200 gram sabu di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pelaku sempat transit di Bandara Soekarno-Hatta namun tidak terdeteksi karena sabu disembunyikan pelaku di dalam anus.
Pelaku NM penumpang pesawat asal Medan ini ditangkap petugas di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Pria 36 tahun ini ternyata menyelundupkan 200 gram sabu disembunyikan dalam anusnya. Sabu dikemas dalam 2 kapsul. Awalnya petugas mendapat informasi pelaku NM membawa narkoba, namun tidak terdeteksi alat X-ray. Padahal NM sempat transit di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ahmad Yani Semarang. Meski awalnya tidak ditemukan barang bukti, petugas tetap mengamankan NM. NM resah dan mencoba kabur hingga ditembak kakinya oleh polisi. NM akhirnya mengaku menyelundupkan sabu dalam anusnya. Lolosnya NM di 4 bandara karena alat mendeteksi narkoba dalam tubuh hanya ada di Bandara Soekarno-Hatta tujuan internasional. Membawa barang dari Medan, Sumatera Utara, kemudian Jakarta, kemudian Semarang, terakhir di Pangkalan Bun. Kalau dia lewat bandara-bandara yang ke Terminal 2 mungkin nggak bisa teracak karena alat itu hanya satu. Ini internasional. Yang internasional ya? Iya. Oh begitu, siap. Petugas BNN akan mengembangkan kasus jaringan narkoba ini. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zawan Pamungkas melaporkan. Pemirsa, kita akhiri perjumpaan kita dalam berita kriminal sergap edisi hari ini. Ingat, kejahatan mengintai di sekitar Anda. Selalu waspada. Taati protokol kesehatan termasuk memakai masker. Jaga kesehatan Anda dan keluarga.